D3 akan memperkenalkan diri. Sebelumnya saya Resator Erlangga. Saya Farizal B. Prasetyo. Saya Dewi Diningrat. Saya Claudia Fakirana Salma Luis. Saya Nabila Duratisa. Saya Deswiano Eman Wibowo akan melakukan wawancara kepada tukang peternak untuk memenuhi tugas praktikum sosial ekonomi. Lalu bagaimana hasil wawancara dan kondisi kandangnya? Simak video berikut ini. Tadi Bapak ceritakan awalnya mendirikan peternakan itu tanpa modal. Iya. Berarti tanahnya Bapak itu beli atau gimana? Awalnya saya katakan tanpa modal itu cuma ya punya tabungan waktu itu 94 itu punya di rekening 300.000. Jadi kita berikan DOC, waktu harga DOC cuma sudah sekitar 1.000 sampai 1.500. Kalau DOC kan ada pabrikan pakai Lohman. Untuk populasi sekarang kan udah sampai 10 ribuan. Nah, itu untuk luas perkandangannya itu ukuran berapa, Pak? Ini lahan yang saya pakai ini 3.000 meter persegi. Pengeluaran yang harus dikeluarkan Pak dari itu pakan, listrik, air. Nah, kalau dihitung untuk pakan per hari aja kita butuh sekitar 1 ton Per hari itu. per hari. Nah, 1 ton. Nah, untuk lampu listrik itu per bulan sekitar 60 atau 70 ribu. Sebelumnya hasil produksi telurnya per bulan itu berapa, Pak? Ini satu hari 350 kilo. Apa itu Pak biaya yang harus dikeluarkan untuk vaksinasi? Tergantung vaksinnya. Kalau katakan vaksin AI itu bisa per 1.000-nya itu 400 untuk vaksin. Waktu itu ya untuk pembuatan kandangnya sekitar 50 juta. Terus untuk bibitnya sampai ayam dapat itu sekitar sekarang ABKB itu Pak, seorang aja jaga penting efisien. Jadi untuk satu karyawan itu berapa biaya yang Bapak keluarkan untuk gaji? Gaji 2.250.000 dalam 1 bulan. Nggak ada berapa telur yang pecah atau telur yang nggak layak di frame itu? rata-rata itu per hari sekitar 2 ton. Untuk after sesuai dengan umur ternak. Jadi kita after pada saat usianya sekitar 2 tahun. Kita 200 untuk vaksin minum. Itu sudah seluruh dari Pak. Ya. Kalau pajak nggak keluarkan tapi zakat harus. Baik, selanjutnya adalah analisis situasi dan analisis ekonomi. Silakan bagi yang bertugas bisa dijelaskan. Baik, ini isu tri dari peternak skala sedang. Permasalahannya yaitu bau tidak sedap dalam kandang, yang disebabkan dari 2 permasalahan, yaitu kotoran dan pakan ayam yang basah, serta manajemen perkandangan yang kurang baik. Kotoran dan pakan ayam basah itu disebabkan karena kandang open house, jadi air hujan masuk dan air dari nipel menetes di pakan. Lalu untuk manajemen perkandangan, itu tidak tersedia tempat pembuangan kotoran dan kotoran tidak dibersihkan secara rutin. Lalu ini inovasinya, yaitu yang pertama pemugaran kandang atau perubahan model kandang menjadi semi open house. Lalu yang kedua ada perbaikan saluran drainase. Baik, selanjutnya pada peternakan yang kecil, isu trinya yaitu yang pertama pada pemasaran telurnya itu kurang efektif, di mana pemasaran telur yang kurang efektif ini dikarenakan produksi telurnya yang tidak stabil dan juga pengetahuan pemasaran yang kurang. Lalu pada produksi telur yang tidak stabil ini dikarenakan harga yang tidak kompetitif dan juga adanya telur yang abnormal. Lalu yang pengetahuan pemasaran yang kurang ini dikarenakan kurangnya promosi dan juga kurangnya kerjasama dengan retail. Lalu selanjutnya inovasinya yang pertama
peningkatan strategi pemasaran, yaitu menggunakan media sosial itu sebagai media pemasaran dari telurnya itu tadi, dan juga mengikuti pelatihan manajemen pakannya. Nah, saya di sini akan menjelaskan hasil perhitungan Excel kandang Pak Rufaat. Dengan populasi 10.000 dan 1 kilogram telur per butir itu 18 butir, serta afkir per bulan 0,50% dan juga HDP-nya 51,6%. Itu untuk informasi. Nah, untuk analisis selanjutan itu biaya tetap yang bisa saya hitung itu 18.475 juta serta biaya variabelnya 6.300 dan total biaya produksinya 24.775 juta serta penerimaan itu 197,75 juta dan RC rasio itu 8 yang artinya bisa untuk diperjuangkan. BEP harga telur 2.974, BEP unit kilogramnya 1.077, mos telur rupiah 20,25 telur serta mos telur persennya 87. Untuk keuntungan kotor atau EBIT 172,299 ya. Untuk pajak penghasilan yaitu 1,25% itu 2.153. Untuk keuntungan bersih atau EAT 170.145. Nah, untuk mosnya ini 95,32%. Untuk yang selanjutnya, kandang Pak Sujoko dengan skala kecil, populasinya 4.000 ayam produktif, 1 kilogram telurnya 16, afkir per bulannya 0,50%, HDP-nya 57,1%. Untuk analisis lanjutan, biaya tetapnya 8.462, terus biaya variabelnya 86.778 juta, biaya produksinya 95.240, untuk penerimanya 99.280, untuk RC rasionya 1,04, untuk BEP harganya 22.676 telur, BEP unitnya 4.279, untuk MOS-nya 524, untuk keuntungan kotornya 4.039, pajak penghasilannya 50.498, keuntungan bersihnya 3.989, untuk MOS-nya 2,26. Baik, itulah rangkaian tugas kami untuk mewawancarai kedua peternak serta menganalisis situasi dan ekonomi. Kami berterima kasih untuk seluruh pihak, terutama Bapak Rufaat dan Bapak Sujoko. Kami memohon maaf jika ada salah kata maupun kesalahan dalam menginput data. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.